Morning students, this is our topics expressing the habits using simple present tense. Jadi topik kita mengungkapkan kebiasaan. Kebiasaan itu artinya aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang ya, menggunakan simple present tense. Jadi we start from the form and basic meaning of the simple present tense. Jadi kita mulai dengan bentuk dan makna dasar dari simple present tense. Nah, di sini first person, second person, kemudian ada third person. Jadi ini penting nanti dalam mempelajari simple present tense, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi kalau orang pertama itu, kalau dia singular, tunggal, itu I, saya ya, orang pertama. Kalau dia jamak, lebih dari satu, more than one, itu we, kita atau kami. Itu dia orang pertama. Kemudian the second person, orang kedua, kalau dia tunggal itu you, kalau diterjemahkan kamu. Kalau dia jamak atau lebih dari satu tetap you juga in English, tapi kalau diterjemahkan jadi kalian gitu ya. Nah, orang ketiga, the third person, orang ketiga itu ada dia, kita sering bilangnya dia, tapi dalam bahasa Inggris kita punya she untuk menunjukkan dia, perempuan ya, jenis kelaminnya, kemudian he, dia juga, tapi yang laki-laki, kemudian it, dia juga, tapi untuk yang jenis kelaminnya tidak di penting gitu ya. Contohnya benda, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, itu it. Orang ketiga tunggal, satu ya berarti. Nah, ada orang ketiga jamak, lebih dari satu, itu ada they, mereka. Ingat, mereka di sini bisa for people, bisa juga bukan untuk non-people ya, bukan untuk manusia. Bisa semuanya ya, mereka ini untuk menyebutkan banyak motor, bisa juga kita bilang mereka, they gitu ya. Nah, kita lihat the verb after she, he, it, third person singular, has final s atau talk. Has final s. Jadi, nah, untuk katanya, untuk orang ketiga tunggal di sini. Jadi setelah kata kerja itu ditambahkan akhiran s, katanya gitu ya. Nah, kita lihat ini simple present tense-nya itu ini. I talk. Nah, you talk, we talk, you talk. Nah, untuk orang ketiga tunggal aja yang sedikit berbeda kata kerjanya di sini ditambah akhiran s. Jadi setelah kata talk menjadi talks. She talks, he talks, it rains. Seperti itu. Itu bentuk dasar dari simple present tense. Jadi tolong diingat, kalau orang ketiga tunggal dia selalu kata kerjanya ada akhiran s. Kebetulan di sini akhiran s dulu ya. Next, contoh lagi. I eat breakfast every morning. Ini this is the habits, kebiasaan. Saya sarapan setiap pagi. Setiap pagi ini kan habits ya. Dan lihat kata kerjanya eat. Kenapa tidak ada s-nya di akhir? Karena orang pertama memang tidak ada s. And speaks English every day. And berbicara bahasa Inggris setiap hari. Juga habit kan, every day. Perhatikan kata speak-nya ada s. Kenapa and di sini ada s-nya? Karena and itu nama orang, orang ketiga tunggal. And di sini bisa digantikan dengan she. Jadi and speaks ada akhiran s. Sekarang ini we sleep every night. Kita tidur setiap malam. Tidak ada akhiran s ya, karena memang kalau orang
pertama jamak, di we di sini tidak ada akhiran s. Nah, ini lagi, they go to the beach every weekend. Mereka pergi ke pantai setiap akhir pekan. Perginya tidak ada akhiran s atau es di sini. Ingat, yang ada akhiran s-nya itu hanya orang ketiga tunggal ini, singular. Oke, nah sekarang kita lihat makna dasar dari simple present. The simple present tense expresses the habit, katanya. Jadi guna simple present tense ini mengungkapkan kebiasaan. In A, eating breakfast is a habit, a usual activity. Jadi sarapan di sini adalah kebiasaan. Nah, sekarang kita lihat every morning, setiap pagi itu maksudnya Monday morning, Tuesday morning, Wednesday morning, Thursday morning, Friday morning, Saturday morning, Sunday morning. Jadi setiap pagi, mau pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu, semuanya. Pokoknya saya sarapan. Itu artinya kebiasaan ya. Nah, untuk tugas kamu, exercise 8, completing the sentences below using the correct verb. Jadi, melengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kata kerja yang tepat. Ini kata kerjanya sudah Ibu tulis di akhir. Ada dua pilihan, ada turn up dengan turns up. Jadi, ada yang pakai akhiran, yang nggak pakai akhiran s, dan ada yang pakai akhiran S. Nah, jadi untuk kalimat ini, the alarm clock every morning. Saya the alarm clock every morning. Nah, untuk kata mematikan di sini turn off ya. Nanti di sini turn off yang tanpa S apa turn off yang ada S-nya? Kembali ke sini, yang ada S ditambah akhiran S itu hanya orang, kalau yang subjeknya orang ketiga tunggal ini. She, he dengan it saja. Atau yang bisa digantikan dengan she, he, atau it. Nah, sekarang kita lihat kalau I masuk enggak di sini? Enggak kan? I, karena I adalah orang pertama tunggal. Jadi di sini nanti jawabannya yang enggak ada S-nya. Turn off. Jadi nanti I turn off the alarm clock every morning. Seperti itu cara kerjanya. Nanti jawaban di garis bawah atau hanya tulis jawaban juga nggak masalah. Jadi kerjakan 2 sampai nanti saya tambah 11-nya ya. Oke, thank you students.